Ya, udah akhirnya ya. Oke, ya. Udah Selamat kedengeran? malam. Udah. Iya, malam Bu Rini. Akhirnya nyambung juga ya. Hmm. Selamat malam teman-teman, Bapak dan Ibu. Selamat bergabung kembali di channel Suwun. Satu klik sejuta jasa. Aplikasi bisnis online kekinian. Dan dengan saya Rini. Malam ini Suwun kembali hadir dalam bincang-bincang santai, namun bermanfaat. Bersama narasumber yang sudah ahli dalam bidangnya. Seperti kita ketahui, Suwun adalah platform bisnis online yang mempertemukan user dengan penyedia jasa. Malam ini, kita akan bincang seputar desain rumah impian. Seperti apa sih desain rumah ideal? Karena rumah merupakan tempat istirahat kita. Jadi, setelah seharian beraktivitas di luar, jadi kita semua pasti ingin menghuni rumah yang nyaman dan rapi. Nah, malam ini akan dikupas tuntas oleh seorang arsitek yang sudah berpengalaman, yaitu Bapak Paulus. Oke, mari kita sapa Bapak Paulus. Selamat malam, Pak Paulus. Malam Bu Rini. Halo, gimana kabarnya Bu Terima Rini? kasih. Sehat-sehat? Baik, sehat Pak. Baik ya. Terima kasih Bapak Ya, sudah puji meluangkan Tuhan. waktu untuk berbagi tips membangun rumah ideal. Baiklah, silakan Pak Paulus memperkenalkan diri ya. Ya, baik Bu Rini. Singkat aja ya. Halo sahabat-sahabat Sun, Oke. selamat datang di acara interaktif malam ini. Malam yang luar biasa. Salam dari Semarang. Nama saya Paulus Adi Budianto. Saya cerita sebentar ya Bu Rini ya. Awal-awal karir Boleh. saya, ya betul. Awal-awal karir saya sebagai arsitek itu dimulai dari apa begitu ya kira-kiranya ya. Nah, Ya. dimulai sebetulnya itu pada waktu saya kuliah Bu Rini. Jadi pada waktu Mm-mm. kuliah, tahun-tahun pertama ketemu banyak senior ya, ketemu kakak kelas gitu. Sebetulnya senior-senior itu pada waktu mereka sudah melewatkan 1 tahun pertama, kemudian tahun kedua, mereka sudah mulai mengambil jasa part-time. Mengambil jasa part-time, Iya. Mm-mm. kemudian mereka mulai berbagi dengan adik kelasnya. Nah, saya termasuk di dalam yang diberi kesempatan oleh para senior saya itu. Nah, pertama masih salah-salah kan, masih belajar, kemudian dibetulkan oleh para senior, direvisi, kita juga melakukan perbaikan gitu. Terus makin lama makin ahli. Nah, Ya. kemudian setelah itu keadaan sudah mulai berimbang. Mereka sudah semakin banyak memberi kesempatan, kitanya yang sudah mulai kehabisan waktu. Karena kita kan dari pagi sampai siang itu sudah kuliah ya, kemudian istirahat sebentar, terus sambung, kita part-timer kan, dari siang, Mm-mm. sore, kita ambil pekerjaan dari para senior itu. Nah, di situ luar biasanya Bu Rini, kita bisa ngeliat bagaimana besarnya kontribusi dari para senior kita itu. Mereka mau memberi Mm-mm. kesempatan kepada kita untuk belajar begitu. Nah, sampai kita kewalahan juga kan, akhirnya lebih banyak demand-nya. Gitu. Kalau sudah kewalahan ya Mm-mm. kita oper ke yang lain yang masih sempat begitu. Ya. Jadi yang cerita bagusnya begini Bu Rini, kita sempat ada masa-masa di mana bisa bayar uang kuliah sendiri dari hasil kerja itu. Nah, Ya, luar biasa ya. terus berlanjut, Bisa iya mandiri ya. begitu. Bisa mandiri begitu. Itu berita baiknya. Hmm. Nah, sekarang saya sudah jadi arsitek beneran ini. Nah, gantian kita sekarang punya program Berbagi. mentoring. Ya, kita sekarang memberi kesempatan kepada para junior. Nah, kebetulan karena saya domisili di Semarang, otomatis yang mendapat kesempatan pertama para mahasiswa teknik arsitektur yang kebetulan domisilinya satu kota dengan saya. Mereka boleh main ke rumah saya, Mm-mm.
boleh berbagi cerita. Saya juga belajar dari mereka. Jadi cara belajarnya juga dua arah. Saya juga belajar ilmu mereka yang lebih baru. Nah, sebaliknya saya juga berbagi. Karena kan saya sebetulnya hanya menang waktu aja kan. Saya tahu lebih dahulu. Mereka kita bekali. Kira-kira kalau nanti pada saat sudah mentas, sudah lulus, terus hari-hari pertama kerja, apa aja yang dibutuhkan? Nah, kira-kiranya seperti itu. Kita memberi bimbingan. Ya, jadi kira-kira sepenggal cerita, kira-kira seperti itu. Ya, memang begitu ya Pak ya. Ada pepatah mengatakan betul. Semakin kita membagi ilmu, maka kita akan semakin jadi pintar. Oh ya, teman-teman, ini bincang interaktif ya. Bagi teman-teman yang ada pertanyaan, boleh ditulis. Nanti akan saya bacakan kepada narasumbernya. Oh ya Pak, ngomong-ngomong mengenai arsitek ya Pak ya. Saya sering mendengar orang kalau membangun rumah ya, sibuk mencari seorang arsitek. Betul ya Pak ya? Betul, betul. Nah, mengapa lebih baik menggunakan jasa arsitek ketimbang bikin sendiri atau beli jadi? Apa istimewanya di situ, Pak? Ya. Sudah kelihatan Pak Paulusnya? Udah. Ya, maaf. Selamat datang kembali Pak Paulus. Ya, terpaksa nebeng akun istri. Tidak apa-apa, yang penting narasumbernya sama. Betul, yang penting infonya bisa dilanjutkan, Pak? Ya, tadi sampai ke pertanyaan seberapa perlu pakai arsitek, begitu ya, intinya ya? Ya, mengapa orang perlu memakai arsitek, tidak beli jadi? Baik, saya mulai dulu dari review dulu tentang temanya dulu ya Bu Rini ya. Temanya kan bagaimana mendesain sebuah rumah impian. Jadi rumah impian itu maksudnya seperti ini. Semua orang kan pasti punya keinginan ya. Betul. Nah, dari situ berarti kita untuk mewujudkan impian itu akan lebih baik jika ada orang yang ahli di bidangnya. Nah, dalam hal ini kalau misalnya mau bangun rumah tinggal misalnya, tidak harus rumah tinggal sih. Misalnya mau kafe, mau restoran, mau kantor pun juga bisa. Tapi sebagai contoh paling sederhana, rumah tinggal aja ya. Nah, rumah tinggal, mau bangun rumah tinggal, mau beli jadi, boleh nggak? Jawabnya, boleh. Nah, kenapa kok harus pakai arsitek? Nah, bedanya di sini. Nanti arsitek itu nanti yang akan bisa membaca keinginan yang spesifik dari pemilik rumah. Nah, pemilik rumah itu kan pasti punya keinginan yang beda-beda. Kecuali dia memang mau perlu cepat atau ada alasan-alasan lain, dia boleh beli jadi. Tetapi begitu sudah butuh keinginan, misalnya, saya mau butuh rumah tapi yang bisa buat kerja. Nah, bisa home office misalnya. Nah, kita juga harus menyesuaikan, itu kebutuhan itu sudah. Kemudian mau bikin rumah, atau mungkin jangan rumah lagi dah, kita ganti misalnya studio foto. Studio foto tetapi masih bisa untuk sesi outdoor, sesi indoor juga. Nah, itu sudah spesifik sekali kan. Kita nggak mungkin beli jadi. Nah, disitulah dibutuhkan peran seorang arsitek. Itu Bu Rini. Jadi arsitek itu tugasnya itu sederhana sebetulnya. Pemilik kan mestinya orang awam. Kalau pemiliknya kebutuhan arsitek ya udah tinggal dilanjut aja. Tetapi kalau misalnya orang awam kan biasanya, nah nanti arsitek ini yang akan membaca keinginan. Oh, jadi keinginan dari pemilik itu seperti ini. Nah, nanti arsitek yang akan mewujudkan keinginan ini menjadi sebuah gambar. Nanti gambar ini nanti tahap selanjutnya akan dibaca oleh yang membangun, misalnya kontraktor, seperti itu. Jadi singkat cerita, dia mengcapture keinginan dari pemilik, diterjemahkan ke dalam gambar. Nah, inti ceritanya di situ. Begitu Bu Rini. Gimana? Udah cukup jelas ya kira-kira ya? Cukup jelas. Ya, cukup jelas. Berarti memang arsitek itu dipakai untuk menuangkan keinginan-keinginan si pemilik rumah ya, Pak ya? Betul, betul. Ya. Lalu, bagaimana pada tahap awal pemilik menentukan siapa arsitek yang cocok? Itu kriteria arsitek yang dipilih itu seperti apa, Pak? Ya, ini pertanyaan yang bagus sekali, Bu Rini. Jadi memang arsitek ada banyak ya. Arsiteknya banyak, yang mau bangun rumah juga banyak.
Nah, mereka ini kan Ya, sebetulnya betul. ada di dua kubu yang berbeda, masing-masing saling tidak mengenal. Nah, makanya nanti pada waktu kenalan, itu nanti ada tahap di mana arsitek akan menunjukkan portofolionya. Nah, kapan menunjukkan Hmm, portofolionya? Pertanyaannya kan begitu, Bu Rini. ya. Ya, nah disinilah peran serta dari platform seperti Suwun. Jadi di Suwun itu nanti akan ada semacam kita bisa menaruh portofolio kita, kemudian calon klien itu bisa ngelihat ini arsitek yang ini, setelah portofolionya seperti ini, dia keahliannya seperti apa, seperti itu. Jadi platform seperti Suwun ini memang sangat membantu. Begitu sudah tersambung lewat platform ini antara calon arsitek yang belum dipilih ini kan dengan calon pemilik rumah, mereka bisa komunikasi. Nah, disinilah jawab dari pertanyaan Bu Rini tadi, bagaimana cara arsitek itu menunjukkan portofolionya. Nah, nanti di situ bisa dilihat dari hasil yang sudah dikerjakan, kemudian bisa ada sesi tanya jawab kan berarti. Nah, dari situ nanti akan terlihat ada kecocokan atau enggak gitu. Dibanding-bandingin boleh nggak? Boleh. Begitu. Nah, dari hasil perbandingan itu nanti kan bisa dilihat siapa yang cocok. Nah, kemudian baru bisa Hmm, dilanjutkan ke tahap berikutnya. Nah, kira-kira seperti itu, Bu Rini. ya, berarti bisa dilihat juga dari referensi-referensi proyek yang sudah jadi ya, Pak ya. Betul, betul. Hmm. Lalu proses desain, Pak. Bagaimana arsitek bisa mengetahui kebutuhan pemilik rumah? Apakah dari hobinya atau dari aktivitas si pemilik rumah? Ya, betul, Bu Rini. Jadi, ini sebetulnya inti dari cerita pekerjaan arsitek itu. Nah, saya sambung dengan pertanyaan sebelumnya ya, Bu Rini ya. Jadi kan setelah Hmm, ditunjukkan portofolionya, nah kemudian calon pemilik rumah ini mantep nih. Oke dah, saya suka portofolionya suka. Dia dari omong-omong ketahuan kan stylenya suka. Wah cocok nih kebetulan. Saya juga kebetulan carinya yang seperti ini. Nah, terjadi sebuah kontrak kan, terjadi deal. Nah, kemudian dimulai dari tahap awal pekerjaan yang sebenarnya. Pekerjaan yang pertama adalah wawancara biasanya. Dari wawancara itu nanti akan diketahui apa sebetulnya kebutuhan dari pemilik rumah. Jadi wawancaranya itu sebetulnya memang panjang, Ibu. Nggak bisa sekali terus sudah selesai. Harus memang pertama ada daftar pertanyaan, kemudian mungkin setelah itu ada gambar, boleh, ada maket juga boleh. Kemudian masih semakin mendetail nanti pertanyaannya. Nah, pertanyaannya seperti apa kira-kira? Biasanya kita mengawali dari fungsi. Mau bikin apa Ibu? Misalnya saya arsitek, hmm, Bu Rini jadi klien saya begitu ya. Nah, saya akan tanya ke Bu Rini, Ibu, kira-kira Ibu mau bikin apa ini? Oh, mau bikin rumah tinggal misalnya seperti itu ya Ibu ya. Nah, nanti saya akan tanya, ya. kira-kira rumah tinggal yang akan Ibu bangun itu siapa aja Ibu yang mau menghuni? Oh, kira-kira misalnya ada 4 orang atau mungkin 5 orang. Nah, dari situ nanti akan berkembang pertanyaannya. Nanti masing-masing ini karakternya gimana? Oh, misalnya yang penghuni yang pertama dia banyak menghabiskan waktu di ruang kerja. Oh, pantesan karena rumah ini mau menjadi home office juga kan, mau untuk kerja. Nah, dari penghuni kedua nanti seperti apa? Nah, dari situ akan mulai kebayang. Oh, jadi kebutuhan dari rumah ini seperti apa? Seperti itu, mulai kebayang kan? Nah, dari situ pertanyaan dilanjutkan Hmm, lagi. Misalnya tentang budget. Budget ini sebetulnya hanya untuk merupakan batasan lah kira-kira. Takutnya misalnya kebutuhannya banyak, misalnya ekstrim ya Ibu ya. Saya butuh 5 ruang tidur misalnya karena penghuninya 5 orang. Ternyata budgetnya belum memenuhi. Nah, nanti dari hmm. situ arsitek akan memberikan solusi. Oh, kalau gitu kita bikin dulu aja 3 ruang tidur. Nah, yang dua orang gimana? Sementara gabung dulu. Nah, nanti setelah itu baru kemudian rumah itu bisa menjadi rumah tumbuh. Jadi ada satu konsep di mana rumah itu bisa tumbuh, bisa extension. Hmm, Nah, begitu. Jadi dari omong-omong itu kita bisa menggali banyak sekali sebetulnya.
termasuk estimasi luasnya mau bikin berapa meter persegi, begitu. Kemudian ada nggak permintaan khusus? Mungkin nanti ada yang minta feng shui, atau mungkin nanti ada yang misalnya, oh saya suka aktivitas outdoor. Saya pulang dari kerja misalnya paling suka ini duduk di teras belakang, menikmati udara sore. Oh, berarti yang cocok ini teras belakangnya, berarti dia akan menghabiskan banyak waktu di situ. Nah, itu termasuk kategori permintaan khusus, seperti itu. Style bangunannya apa, begitu. Style bangunan itu kan menyangkut sekarang yang lagi musim apa. Oh, sekarang yang lagi musim misalnya arsitektur minimalis. Nah, otomatis itu bisa menjadi bahan pertimbangan. Nah, di situ kita bisa ngelihat ya, Bu Rini, ya. Jadi terjadi tanya jawab yang cukup intensif. Semuanya harus aktif, jadi pemiliknya juga memberi masukan, arsiteknya juga memberikan pertanyaan. Ya seperti itu kira-kira proses desainnya. Jadi nanti boleh dibantu dengan gambar. Ya, gimana Bu Rini? Kalau tidak bertanya maka tidak akan tahu ya, dia maunya apa, saya maunya seperti apa. Ya Pak Paulus ya begitu ya. Betul, iya. Tadi ada pertanyaan dari audiens Bapak Andi ya. Target per proyek maksimal ketemuannya berapa kali dengan pemilik rumah maksudnya? Ada nggak? Oh iya. Misalnya dari seorang arsitek bisa nggak kira-kira misalnya pertemuan keberapa kali saya baru bisa match nih dengan keinginan si pemilik, dan berapa besar chance saya untuk bisa mendapatkan proyek ini? Apakah hanya cukup 1 kali pertemuan atau lebih dari sekali? Ya, pada prinsipnya memang semakin banyak, biasanya sang arsitek ini akan semakin tahu kebutuhan dari pemiliknya, begitu. Jadi memang sebetulnya kalau ditanya batasan ada nggak? Sebetulnya nggak ada. Cuman biasanya sih kita saling memanfaatkan, begitu. Misalnya, oh udah 3 kali pertemuan, kan dari arsitek kan juga ada input kan Ibu. Oh ini Bu Rini kita sudah 3 kali ketemu, kita hasilnya sudah mulai kebayang ini desainnya seperti ini. Nah dari situ kan kita pasti ada gambar. Kemudian boleh dibantu lagi maket. Jadi maket itu sebetulnya maket studi Ibu. Kalau Bu Rini mungkin pernah lihat kalau pas lagi launching perumahan misalnya, itu kan sudah ada bentuk nyatanya ya maket. Cuman bedanya kalau yang itu sudah komplit, sudah berwarna, kelihatan warna gentengnya, cat temboknya gimana. Nah kalau yang ini karena masih tahap desain, kita menyebutnya sebagai maket studi. Maket studi itu istilahnya itu hanya satu warna, kemudian enggak harus foto bentuk jadinya. Jadi sebetulnya kalau yang nggak harus, boleh foto boleh, gambar boleh. Kalau yang disebut maket itu sebetulnya sudah bisa dipegang Ibu. Jadi Ibu bisa pegang dalam bentuk miniaturnya. Dalam bentuk miniaturnya kelihatan, hanya bedanya yang ini yang namanya maket studi biasanya nggak ada warnanya Ibu. Karena apa? Karena keterbatasan waktu. Jadi kita biasanya target itu 1 kali pertemuan itu per kira-kira 5-7 hari. Supaya nggak kelamaan nunggunya Ibu. Gitu. Iya, jadi kira-kira seperti itu ya Pak Andi ya ilustrasinya ya. Nah, berdasarkan pengalaman dari Pak Paulus nih selama ini nih, arsitek itu mengikuti keinginan owner atau owner yang ikutin gaya arsitek, Pak? Harusnya idealnya dua-duanya Bu Rini. Karena kan sebetulnya sederhana, yang bakal menempati itu kan si pemilik rumah ya, si calon pemilik rumahnya. Nah, betul. Arsitek ini kan sebetulnya dia membantu dengan ilmu. Ya. Betul, membantu dari ilmunya dia akan nanti mengarahkan. Kadang kan pemilik kan punya keinginan tetapi belum selaras. Belum selaras itu misalnya katakanlah keliru naruh ruangan atau ruangannya nggak sama dengan flow-nya. Jadi kalau saya cerita sedikit tentang ilmu arsitektur waktu kita sekolah dulu ya Ibu ya. Jadi ada yang namanya ilmu tentang sirkulasi. Sirkulasi itu sebetulnya menunjukkan flow atau aliran dari orang yang ada di dalamnya, penghuninya itu. Nah dari situ tuh nanti akan muncul namanya pengelompokan ruang. Jadi sebetulnya proses desain itu nggak sederhana aja tinggal bikin kotak-kotak selesai begitu. Nggak sesederhana itu, tapi kita mulai dulu dari karakternya, kemudian aliran orang yang bergerak di situ bagaimana. Dari situ nanti akan muncul pengelompokan ruang. Jadi sebetulnya dari denah, dari maket, itu akan tampil
aktivitas yang sebenarnya dari pemilik rumah itu. Nah, jadi semakin dinamis dan sebetulnya ini ilmu yang sangat menarik, Ibu. Karena dengan konsultasi dengan arsitek nanti akan terbuka semuanya. Oh, ternyata asalnya DNA itu dari sini. Jadi nggak hanya asal taruh aja. Nah, di situ peran arsitek itu kelihatannya di situ. Tampilnya nanti akan di situ, Ibu. Ya, kira-kira seperti itu, Ibu. Terus kalau ukuran rumah, Pak, ada nggak, Pak, ukuran rumah minimal yang harus butuh arsitek? Misalnya rumah saya ukuran sekian nih, oh saya nggak butuh arsitek, saya desain sendiri aja. Atau memang nggak dibutuhkan gitu, karena ukuran rumah kan semakin besar mungkin akan lebih membutuhkan arsitek ya Pak ya, karena biar tata ruangnya tuh lebih tersusun dengan baik. Itu bagaimana Pak? Ya, sebetulnya itu dimulai dengan pertanyaan tentang kebutuhan itu sendiri, Ibu. Jadi di mana kebutuhan yang spesifik itu semakin dibutuhkan, maka semakin dibutuhkan seorang arsitek. Kalau misalnya, oh ya biasa-biasa aja, misalnya seorang pasangan muda ya Ibu ya, belum punya anak, mereka berarti kan penghuni hanya relatif 2 kan. Asisten rumah tangga juga betul. mungkin nggak nginep kan, mungkin juga pulang, datang pagi, siang pulang misalnya. Otomatis kebutuhan nggak banyak. Nah, kalau kebutuhan nggak banyak, kalau mau desain sendiri boleh. Kalau mau satu level lebih tinggi, misalnya udah kelihatan fungsinya atau karakternya, boleh, sudah boleh panggil arsitek. Jadi sebetulnya minimalnya berapa? Kalau misalnya apartemen tipe studio, udah cukup kecil ya Ibu ya. Mau pakai arsitek boleh nggak? Boleh. Boleh Ibu. Jadi tidak ada batasan minimal. Mau bikin ruang, iya nggak ada batasan. Kalau rumahnya besar misalnya, tetapi tuntutannya sederhana, nggak pakai ya boleh. Cuman sebetulnya kan antara arsitek dengan kontraktor itu sebetulnya kan terjadi sinergi. Sehingga pada saat si pemilik rumah, misalnya dia nggak pakai jasa arsitek, bisa nggak? Langsung bisa. Cuman biasanya nanti akan muncul banyak pertanyaan dari kontraktornya. Ini gambarnya kira-kira seperti apa? Kemudian ini salurannya, sanitasinya bagaimana, elektrikalnya bagaimana, itu semua kan satu paket gitu. Nah itu biasanya nanti akan mulai timbul banyak pertanyaan. Gitu. Kalau selama pemilik rumah bisa, nggak apa-apa. Begitu. Cuman nanti semakin kompleks biasanya, apalagi kalau kebutuhan tadi yang saya kan berangkat dari hutan ini sudah semakin lebih spesifik. Nah, kan sudah perlu arsitek nih. Nah, nanti arsitek ini yang bikin PR-nya. Dia nanti akan menerjemahkan, oh saya misalnya suka musik, tapi saya nggak mau berisik supaya nggak ganggu kan. Nah, ini nanti arsiteknya yang akan tahu, oh material yang dipakai apa, caranya naruh ruangnya, yang kebetulan misalnya kita pakai ruang audio atau home theater, caranya naruhnya ruangnya aja di mana, posisinya di mana. Nah, nanti akan ketahuan. Nah, nanti arsiteknya nanti yang akan mengarahkan. Jadi tugas semakin spesifik tentu PR-nya semakin banyak ya Ibu ya. Tugas-tugas ini nanti akan diambil alih oleh arsiteknya. Nanti arsiteknya yang akan memikirkan. Nanti tinggal dikomunikasikan dengan pemilik rumah. Oh, ini kayaknya saya lebih suka seperti ini. Nah, nanti bisa disesuaikan lagi. Terus begitu, makin lama kan pasti ketemu di satu titik. Nah, begitu sudah itu ini masih nyambung cerita yang tadi ya Ibu ya, waktu pertanyaan tentang proses desain itu seperti apa begitu ya. Nah, di sini pada waktu proses penyajian itu sudah ketemu, masuk dalam satu tahap di mana si arsitek tadi membuat gambar. Karena kan produk arsitektur itu adalah gambar nanti yang akan dibaca oleh kontraktornya. Seperti itu Ibu kira-kira. Iya. Lalu ya memang pada akhirnya semua juga kembalikan kepada si penghuni ya Pak ya. Betul. Lalu apakah arsitek punya spesialisasi Pak? Ada Ibu. Jadi kalau pertanyaannya ada nggak? Sebetulnya ada. Nah uniknya sebetulnya ini sudah kita bimbing pada waktu kita masih sekolah dulu. Jadi waktu sekolah kan kita diajarin semuanya Ibu. Mau ilmu apa aja kita diajarin soal bagaimana membuat penghawaan yang bagus. Penghawaan itu ceritanya kalau nggak pakai penghawaan buatan AC itu ya Ibu ya.
Gimana sih cara bikin rumah yang sehat? Ya. Nah, udaranya harus mengalir. Gimana caranya naruh jendela? Itu ada ilmunya, Ibu. Kemudian kita juga diajarin macam-macam seperti misalnya pencahayaan, baik pasif maupun aktif. Kemudian struktur kita diajarin. Nah, semua ilmu diajarin. Mau bikin rumah tinggal, mau bikin multimasa. Multimasa itu seperti ini, Ibu. Kalau Ibu misalnya mau bikin resort ya. Resort itu kan pasti banyak masa kan. Nah, di situ juga ada ilmunya. Kita juga diajarin seperti itu. Kemudian bangunan fungsional, mau bikin rumah sakit, mau bikin mall, mau bikin kantor, mau bikin bank, itu kita diajarin semua ilmunya. Nah, sambil diajarin, nah ini luar biasanya waktu kita kuliah itu kan kita diajarin bagaimana tahu potensi kita. Jadi nanti sejak kuliah itu kelihatan, oh ada orang yang ada calon arsitek nih kan masih mahasiswa ya. Nanti kelihatan, oh yang ini pinternya di struktur. Nah, nanti cocoknya ini nanti arsitek yang lebih ke arah bangunan fungsional, misalnya seperti itu. Oh, ada satu yang jago desain. Nah, ini nanti lebih cocok, nanti mungkin karakter yang lebih bangunan hunian, seperti itu. Nah, jadi kalau pertanyaannya tadi, ada nggak yang spesialnya, ada nggak yang khususnya? Ada. Nah, nanti yang tahu potensinya ini, nanti arsiteknya masing-masing. Kira-kira seperti itu. Nah, tadi kan Pak Paus bilang, kan antara arsitek dengan penghuni kan harus ketemu ya Pak ya. Berarti keterlibatan pemilik rumah itu juga cukup intens ya Pak ya. Nah, bagaimana kalau misalnya penghuninya jarak jauh Pak? Misalnya beda kota gitu loh. Iya, betul. Bagaimana Ibu. cara bisa menemukan keinginan si pemiliknya? Ya, jadi kuncinya adalah mengetahui bagaimana keinginan dari pemiliknya. Nah, kalau misalnya seperti contohnya saat ini lagi pandemi ya Ibu ya, ini contoh yang paling mengena bagaimana kita memanfaatkan teknologi Ibu. Jadi bisa lewat online, kita bisa komunikasi. Jadi pemilik itu dengan arsiteknya nanti akan intens sekali. Betul kalau Ibu tadi bilang harus sering terjadi komunikasi. Nah, kalau bisa tatap muka, ketemuan langsung. Bisa juga meninjau ke lokasi, misalnya ketahuan. Kadang ada satu site, Ibu. Saya cerita sedikit ya, Ibu ya. Kadang boleh. satu site itu ada yang punya potensi, yang tidak dimiliki oleh tempat lain. Bu Rini misalnya mau bikin villa. Nah, villa biasanya ada view ya, Ibu ya. Bisa lihat gunung, atau mungkin kalau di tepi laut bisa melihat laut. Nah, seperti itu. Otomatis harus terjadi percakapan yang intens antara pemilik rumah dengan arsiteknya. Ketahuannya pada waktu site meeting, misalnya seperti itu. Nah, seberapa intens? Nah, tentu semakin banyak akan semakin jelas. Kalau pas lagi pandemi sekarang ini, seperti ini gimana ya solusinya? Gampang, kita manfaatkan aja teknologi yang ada. Contohnya, Ibu, seperti aplikasi Suwun. Itu sangat membantu, Ibu. Aplikasi Suwun itu hebatnya bisa menjembatani komunikasi antara arsitek dengan pemilik rumah ini. Dari tahap awal bahkan pemilihan arsitek sudah mulai dibimbing kan, karena dari aplikasi itu bisa ketahuan yang satu ini portofolionya bagus di sini, yang sini jagonya di sini. Udah kejadian, terjadi deal, nah masih bisa dilanjutkan dengan platform yang ada. Jadi interaksi itu memang akan selalu terjadi selama proses desain, Ibu. Begitu Bu Rini kira-kiranya. Memang betul sih Pak Sun, itulah misi dan visi Sun berada di dunia ini Pak, untuk membantu setiap orang yang membutuhkan. Apalagi kedepannya kan digitalisasi sangat berperan Pak. Betul Ibu. Nah, apa style desain yang paling diminati oleh pemilik rumah Pak? Apakah minimalis? Apakah apa gitu? Ya, ini kembali ke selera. Betul. Ini kembali ke selera sih. Jadi masing-masing kota juga kadang-kadang juga berbeda. Yang biasanya paling nonjol itu kalau saya amati, biasanya kalau style klasik itu dia lebih long lasting ya. Jadi nggak habis-habisnya. Selalu banyak ada peminatnya. Cuman kan ada juga orang yang misalnya, oh saya nggak suka style klasik nih. Saya sukanya yang lebih suka yang modern. Nah, di situ biasanya nanti akan ada implementasinya. Nah, kalau tanpa arsitek, nah ini
saya cerita sedikit seberapa jauh peran arsitek ya. Nah, kalau misalnya pemilik rumah sudah punya keinginan, nah ini sebetulnya kan sudah spesifik Ibu. Nah, tapi dia nggak pakai jasa arsitek, ya biasanya yang terjadi dia comot-comot. Oh, ngelihat rumah di sana, oh ini bagus pakai batu alam misalnya. Oh, ini cocok nih pakai untuk style minimalis misalnya. Ambil. Nanti di sebelah sana ada tanamannya suka, ambil. Digabung, kalau implementasinya kurang pas, biasanya nggak jadi bagus. Nah, disinilah peran arsitek itu sebetulnya ada, Ibu. Tidak hanya sebatas estetika, artinya dia akan memantaskan kalau misalnya style yang diinginkan adalah minimalis misalnya. Oh, caranya begini yang benar. Ambil desain tentang batu alam misalnya harus digabung dengan lighting yang bagus. Nah, ini semua akan diberikan pada waktu sesi tanya jawab tadi. Bersama-sama dengan proses desain yang tadi kita sudah ceritakan ya. Jadi kan harus tahu keinginan dari pemilik, kebutuhannya apa aja, yang ada di dalam situ siapa saja. Nah, ketahuan digabung dengan stylenya. Jadi mungkin sama seperti kalau misalnya kita lagi masak, Ibu. Kalau Bu Rini lagi masak kan otomatis pasti punya keinginan, oh ini saya lagi mau kepingin yang makanan utama. Jadi bukan untuk snack misalnya. Kalau makanan utama berarti kita harus pertimbangkan gizinya, ada karbohidratnya, ada apa. Nah, arsitek juga seperti itu. Dia akan mempertimbangkan apa saja yang dibutuhkan. Nah, habis itu kan pasti ada satu hal, Ibu, yang spesifik. Ini, kalau misalnya kita bikin nasi goreng, mau dimasaknya style apa? Nah, boleh nasi goreng Jawa. Atau mungkin lebih suka yang lebih banyak sausnya. Atau mau model nasi goreng Chinese misalnya. Nah, itu yang disebut dengan style sebetulnya. Jadi bangunan sendiri itu akan memenuhi fungsinya. Style yang akan mempercantiknya. Dia yang akan menempatkannya pada tempat yang sebenarnya, Ibu. Nah, di situ tadi akan terjawab pertanyaan Ibu kan, stylenya sekarang bagaimana dengan style? Nah, kalau ngomong style itu yang disebut dengan kecantikan tadi. Jadi dia akan menyajikannya dengan lebih baik. Style apa yang sekarang lagi musim? Biasanya tergantung, Ibu. Lain kota juga kadang bisa berbeda. Kalau yang sekarang sih saya amati minimalis masih banyak yang suka. Sudah muncul yang pakai style Skandinavian. Nah, ini masih baru. Kalau yang tadi saya bilang yang masih long lasting ya style klasik itu. Ada yang suka natural begitu ya, mungkin bisa disebut arsitektur tropis seperti itu. Nah, nanti dengan berjalannya waktu biasanya style itu juga bisa berganti, Bu. Seperti itu kira-kira. Ya, memang sih semua style itu ada plus minusnya ya Pak ya. Betul, betul. Kalau saya lebih suka style klasik Pak. Karena klasik itu menurut saya lebih alamiah. Kita ini manusia tuh lebih alamiah jadinya. Betul, Ibu. Salah satu kelebihan style klasik, dia bisa diterima oleh semua orang. Dia sangat friendly, Ibu. Ya. Nah, bagaimana cara Bapak menentukan tarif arsitek dalam mendesain rumah tinggal, Pak? Ya, apakah tarif, dari ya. ukurannya atau dari kompleksitasnya? Ya, jadi kalau bicara tarif, itu memang sudah ada regulasinya, Ibu. Jadi semua arsitek itu memang seharusnya akan menjadi ikut dalam keanggotaan IAI, Indonesia. Nah, di situ memang ada pengaturan tentang tarif. Cuman secara umum ya Ibu ya, saya akan beri gambaran. Biasanya kan sebetulnya kalau mau bangun rumah itu kan kita akan melibatkan minimal ada arsitek, kemudian ada kontraktornya ya Ibu ya. Nah, dua komponen utama ini kira-kira ya 10% dari biaya bangunan itu sendiri. Jadi kalau misalnya Bu Rini lagi bangun rumah nih, untuk bayar tukang katakanlah ya 3 juta, katakanlah 3 juta. Terus kemudian mau bayar material, bayar subkon misalnya 7 juta. Per lambang misalnya katakanlah 10 juta. Nah, 10% itu harus disisihkan untuk arsitek dan kontraktor itu. Jadi kira-kira besarannya seperti itu. Caranya ngitung gimana? Sebetulnya macam-macam juga. Ada yang berdasarkan meter persegi. Jadi kalau misalnya Ibu lagi bangun 200 meter persegi, saya tarifnya misalnya per meter persegi sekian gitu ya. Tinggal dikalikan aja. Itu kalau arsiteknya. Begitu. Ada yang berdasarkan prosentase. Jadi misalnya
Bu Rini mau bikin rumah sudah keluar uang untuk bayar ini itu, kemudian ditambahkan 10%-nya misalnya untuk biaya arsitek dan kontraktornya, misalnya seperti itu. Jadi semuanya tergantung kepada masing-masing sih, tergantung juga kepada kesepakatan. Atau bisa juga sistemnya borong, Ibu. Kalau yang tadi saya ceritakan itu kan ada satu sistem pembayaran, khususnya lebih ke arah kontraktor ya, itu sistemnya cost and fee. Tapi ada juga sistem kedua yang namanya borongan. Kalau arsiteknya sendiri, kan produknya tadi gambar ya, itu biasanya meter persegi. Itu hanya dari kesepakatan dengan arsiteknya. Mau borong ya, kalau arsiteknya mau ya nggak apa-apa. Itu Ibu kira-kira. Ya. Bagi yang mau tahu tarifnya Pak Paulus, silakan masuk ke Suwun ya Pak ya. Boleh, betul sekali. Jadi sebetulnya di aplikasi Suwun itu mau tanya apa aja sih sebetulnya pasti kejawab lah Ibu. Kita Betul. dari yang nggak ngerti apa-apa, benar-benar awam mau bangun rumah. Nah, jangan khawatir, masuk aja ke aplikasi, nanti akan dijelaskan semuanya. Kalau belum punya aplikasinya, ya yang belum gabung, nah saya sarankan ini para viewer, nanti kalau mau ajak teman-temannya yang belum download aplikasinya, tinggal download di Google Store, di Play Store, nanti tinggal tanya apa aja di situ, nanti akan dijawab oleh ahlinya. Ya, betul sekali Pak. Nah, biasanya kalau kita bangun rumah itu kan tidak terlepas yang namanya Feng Shui ya Pak ya. Dari awal tadi Pak Paulus juga sudah sebut ya, mengenai Feng Shui. Kadang-kadang Feng Shui dan arsitek itu tidak berjalan seiring ya Pak ya. Misalnya Feng Shui kan ini kan ada hitung-hitungannya Pak. Menurut pace lah atau menurut apalah. Nah Feng Shui saya sekian begini-begini nih. Kadang-kadang tuh bertolak belakang dengan dari segi keindahan arsitek ya Pak ya. Nah itu bagaimana supaya bisa ketemu. Feng Shui juga ketemu, tapi dari sisi arsiteknya juga bagus. Nah, itu bagaimana caranya, Pak? Ya, ini memang PR yang sulit, Ibu. Memang kita akui para arsitek juga kewalahan. Jadi biasanya, Ibu, sebagai kompromi ya, arsitek biasanya akan tanya dulu ke pemilik rumah. Ini kira-kira mau pakai Feng Shui nggak? Kalau misalnya mau pakai Feng Shui, kira-kira seberapa kuat, seberapa heavy pertimbangan dari Feng Shui ini dibandingkan dengan pertimbangan estetikanya. Karena biasanya sih, ya katakanlah, ya cocok gak cocok lagi, hubungannya seperti itulah kira-kira. Nah, kalau sudah diketahui dari pemiliknya, misalnya, oh saya akan lebih condong memakai Feng Shui, otomatis nanti biasanya arsitek yang akan menyesuaikan. Implementasinya kira-kira seperti ini, Bu Rini. Habis tanya, misalnya dijawab, oh saya pakai Feng Shui. Biasanya nanti desain ini akan diarahkan ke suhunya dulu, ke Feng Shui-nya dulu. Nanti dari situ barulah arsitek nanti akan membantu mengarahkan ke desain yang benar. Tapi kalau misalnya yang kedua, ya Feng Shui yang umum-umum aja lah. Ya biasanya arsiteknya udah pada tahu. Jadi dia sendiri sih pasti sudah punya ilmu Feng Shui juga, cuman yang umum. Kalau yang disebut khusus itu misalnya pakai hitungan, seperti itu, nah itu sudah spesifik ya Ibu ya. Nah, kalau yang umum sih, biasanya semua arsitek sudah tahu, sudah ngerti. Jadi lebih gampang biasanya. Jadi jawabnya, kalau tadi Ibu bertanya, bagaimana menyelaraskan? Ya memang agak sulit. Tetapi ya nanti dengan pinter-pinternya arsiteknya lah, kira-kiranya seperti itu, nanti akan menyelaraskan dua hal ini. Iya, gitu Ibu. Soal arsitek kan memang sedikit tidak pasti sudah mengetahui Feng Shui yang umum itu seperti apa, ya Pak ya. Karena Feng Shui itu kan sebenarnya adalah aliran udara ya Pak ya, kalau itu menurut saya. Ya, bagaimana supaya sirkulasi udara itu bisa enak buat penghuninya. Ya, betul. Nah ini ada pertanyaan. Apakah Feng Shui diajarin di mata pelajaran di arsitek? Ada Pak Imam? Officially nggak ada. Cuman begini, kita memang, ya, cuman memang begini. Dari pengalaman Pak ya? Kita kuliah, ya juga nggak harus sih sebetulnya. Pada waktu sekolah sih sebetulnya kita sudah diajarin sedikit-sedikit tentang itu. Jadi ada satu mata pelajaran, satu mata kuliah di mana kita diajarin
arsitektur vernakular. Nah, di situ akan dijelaskan macam-macam. Jadi tidak hanya Feng Shui aja. Jadi kebetulan aja karena kita di Indonesia, maka Feng Shui ini menjadi satu isu yang cukup dikedepankan. Tapi sebetulnya tidak hanya di situ aja sih. Sebetulnya ada arsitektur vernakular yang lain yang juga kita diajarin. Nah, nanti dari situ, nanti kita dikembalikan ke para mahasiswa. Ini kan kita diajak untuk pertama kerja tim. Kedua, diajak untuk aktif. Nah, kalau sudah aktif, nanti si mahasiswa ini nanti akan menyesuaikan. Oh, saya jago Feng Shui misalnya. Oh, yang satu jago yang arsitektur vernakular yang lain misalnya. Nah, dari situ, tadi yang saya sudah pernah ceritakan tadi, bahwa dengan proaktifnya mahasiswa itu, nanti dia akan punya karakter sendiri. Ada satu yang jago ilmu sendiri. Nah, nanti itu yang akan menjadi cikal bakal bagaimana seorang arsitek itu punya spesifikasi. Gitu. Jadi, jawaban pertanyaan Bu Rini tadi, jawabnya ya memang di kuliah diajarin dasarnya, kemudian pada waktu sudah ahli, sudah punya spesifikasi, nanti akan dikembangkan pada waktu mereka terjun di lapangan langsung itu. Betul. Makanya juga kembali ke cerita tadi, saya bikin mentoring Ibu ya. Nah, salah satu yang kita bimbing juga seperti itu. Jadi kita mendorong untuk masing-masing calon arsitek yang benar, yang sebenarnya ini nanti itu mau berkarakter seperti apa. Seperti itu Ibu, kira-kira. Ya, benar. Nah, kalau dalam merancang desain nih, apakah kontraktor dilibatkan, Pak? Sejauh mana kontraktor dilibatkan? Karena dari tadi sepertinya, kalau saya nangkap sepertinya sih ini rancangan hanya antara arsitek dengan pemilik rumah, Pak ya. Tidak ada kontraktornya. Betul, karena memang ini ceritanya ini hanya sebatas urut-urutan pekerjaan saja sih, Ibu. Jadi kan memang tugasnya arsitek kan menangkap keinginan dari pemilik rumah, kemudian diterjemahkan dalam gambar. Gambar ini nanti yang diterjemahkan oleh kontraktor menjadi bangunan yang sebenarnya. Jadi sebetulnya bukan nggak boleh sih, boleh-boleh aja. Cuman belum gilirannya Ibu, karena yang dibahas kan belum ada, begitu. Jadi dari gambar itu nanti, sebetulnya nanti pada gilirannya, setelah gambarnya sudah jadi, kan pasti akan ada pertemuan antara kontraktor dengan pemilik rumah, termasuk nanti dari segi biaya dan sebagainya, kemudian bagaimana sistem pembayarannya, fee-nya bagaimana, berapa lama. Nah, seperti itu. Ini giliran kontraktor nanti Ibu yang akan banyak pertanyaan, pemiliknya nanti juga akan komunikasi gitu. Jadi sebetulnya ini giliran. Jadi arsitek yang mengawali, terus giliran kedua nanti kontraktor. Di lapangan arsitek dan kontraktor. Halo? Ya, kedengaran Ibu? Ya. Halo? Ya, kedengaran. Ya. Ya. Ya, Ibu. Sepertinya jaringannya tidak begitu bagus ya. Iya, cuaca buruk Ibu. Ini Semarang, saya cerita sedikit, lagi hujan deras sih tadi. Jakarta juga, Pak? Oh, pantesan ya, jaringan kurang lancar ya. Oh, ya. Ya Ibu, gimana? Ini ada pertanyaan lagi dari Pak Andi. Ada pertanyaan dari Pak Andi Kusmanto. Tadi yang Bapak kan sebut vernakuler ya Pak ya. Selain Feng Shui, Bapak kan tadi bilang nih, vernakuler itu enggak cuma Feng Shui aja. Nah, selain Feng Shui itu apa sih contohnya Pak? Ada Ibu. Jadi seperti arsitektur tradisional, kita juga diajarin. Arsitektur tradisional kalau Indonesia kan pasti kaya dengan berbagai macam arsitektur juga. Nah, kita juga diajarin seperti itu. Kemudian langgam atau style arsitektur dari luar negeri kita juga diajarin. Jadi sebetulnya itu satu paket Ibu. Satu paket di mana kita diajarin yang disebut style itu sebetulnya apa aja sih. Feng Shui itu yang tadi saya katakan karena kebetulan di Indonesia menjadi lebih ngetop istilahnya. Tapi sebetulnya juga nggak hanya itu kan. Ada juga arsitektur tradisional seperti itu. Nah, kita juga diajarin. Jadi misalnya dari arsitektur tradisional Lombok misalnya,
itu kita tahu cara penataan ruangnya bagaimana, pengelompokan ruangnya bagaimana. Dari Bali, dari arsitektur tradisional Jawa. Jadi sebetulnya ada banyak. Kalau yang dari luar negeri kita diajarin misalnya Golden Triangle seperti itu. Arsitektur Yunani bagaimana, arsitektur Romawi bagaimana. Jadi semuanya itu kita diajarin. Jadi sebetulnya banyak sekali. Pada waktu kita sudah jadi arsitek beneran nih, menjadi kita punya sedikit pilihan. Dalam arti karena memang permintaannya juga tidak jauh berbeda kan. Malah kalau sudah punya rumah, biasanya kalau mau bikin rumah, biasanya malah kebanyakan kepinginnya yang sekarang lagi ngetren apa, misalnya lagi minimalis, ya sudah. Jadi arsitektur yang tadi disebut sebagai vernakular itu juga mungkin bisa menjadi pilihan, tidak harus vernakular kan, berarti bisa aja arsitektur modern seperti itu. Berarti vernakular itu sebenarnya style ya Pak ya? Ya style. Kurang lebih seperti itu. Kalau saya lihat kurang lebih seperti itu. Ya, betul. Okay. Ya, banyak sekali pengetahuan kita dapatkan Pak. Terima kasih kita berbagi. Mungkin sebagai penutup, Pak Paulus mungkin ada tips atau masukan-masukan buat kita supaya bisa menata rumah dengan lebih rapi dan lebih indah tanpa harus menggunakan arsitek. Sebetulnya justru saya bilang kalau misalnya mau benar-benar bikin bangunan yang bagus ya Ibu ya, sebetulnya lebih baik menggunakan jasa arsitek. Tetap menggunakan arsitek bukan, ya. Bukan pesan sponsor sih. Cuman kan kita memang diajarin dari awal kita ahli di bidangnya. Nah dari situ sebetulnya akan kembali ke pemilik rumah, begitu. Jadi rumah itu akan benar-benar nyaman kalau sesuai sama keinginan kita kan, sesuai dengan tema kita kan. Jadi mau bikin rumah impian itu seperti bagaimana kan, mau ngedesainnya seperti apa. Nah yang bisa desain ini sebetulnya ada satu profesi, namanya arsitek. Jadi singkat cerita itu dengan dibantu oleh arsitek, pemilik rumah ini akan dapat value yang sebenarnya dari bangunan itu, begitu. Nah, caranya gimana? Gunakan saja platform seperti Suwun. Nah, dari situ nanti akan terjadi sinergi yang bagus antara pemilik rumah, arsiteknya, platformnya, sampai rumah itu benar-benar jadi, gitu. Jadi, sebetulnya yang bekerja itu sebuah tim yang banyak sekali, Bu. Ada arsitek, ada kontraktornya, ada lagi sebetulnya banyak Ibu, orang plumbing, orang elektrikal, perizinan, semuanya terlibat. Banyak sekali sebetulnya. Jadi kita memandang arsitek itu sebagai satu kesatuan. Jadi kita bersama-sama bekerja, tujuannya nanti akan membuat rumah yang sesuai dengan keinginan pemiliknya, dengan impian pemiliknya. Seperti itu Ibu. Ya betul. Arsitek akan menjembatani ya Pak ya. Supaya betul, Ibu. Ketemu yang diinginkan oleh pemilik itu apa, supaya nyaman untuk dihuni ya Pak ya. Nah, bagi teman-teman yang ingin menggunakan jasa arsitek Pak Paulus, bisa cari di Suwun, pasti akan menemukan Pak Paulus. Sip, Ibu, saya bantu sebisanya, semaksimal mungkin. Oke, bagus, baiklah Pak. Ini perbincangan yang bagus sekali ya. Sekali bincang 1000 manfaat yang kita dapatkan. Terima kasih Pak Paulus atas sharingnya yang bermanfaat ini. Semakin banyak ilmu yang kita dapatkan dan semakin tambah pintar kita semuanya. Dan Ibu, waktu jualan yang memisahkan kita Pak. Maka saya dan tim Suwun mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Paulus yang sudah membagikan pengalamannya. Dan juga kepada audiens-audiens yang sudah bergabung bersama Suwun, sehingga bisa mendapatkan pengetahuan-pengetahuan tentang desain rumah yang sesuai dengan keinginan kita masing-masing, Pak ya. Betul, Ibu. Oke, baiklah. Sampai di sini bincang-bincang kita. Mungkin lain kali akan kita undang lagi Pak Paulus untuk lebih detail, Pak ya. Siap, Ibu. Oke, terima kasih Pak. Selamat malam. Selamat malam, Ibu.